Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai kita, Pak Prof. Suryadinata yang sebagai guru besar, mursyid kita, da'i ilallah, mudir Ma'had UIN Syarif Hidayatullah, juga guru besar di tafsir dan hadis. Alhamdulillah bisa hadir di gubuk kita yang sangat sederhana ini. Tentunya pertama, gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Barangkali bisa sapa-sapa dulu Kiai untuk para pemirsa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Suryadinata. Dalam kesempatan ini atau dalam masa dari tahun 2023 sampai 2027 saya dipercaya menjadi mudir Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi nanti sampai tahun 2027. Ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya kira itu perkenalan singkat dari saya. Juga alhamdulillah kita kedatangan yaitu sahabat kita, teman perjuangan dan teman kerja, yaitu pemborong arsitek daripada Bos Yatno. Silakan Bos, disapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatno. Saya bergerak di bidang arsitektur dan kontraktor. Wes, Ya, alhamdulillah. terima kasih. Masya Allah. Jadi yang ini membangun ilmu agama, yang ini membangun ilmu bangunan. Iya kan dalam apa namanya lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Jadi jiwa dulu yang harus dibangun, baru badannya. Badan. Ya, badan. Nah, Sehat jasmani. Ya, iya. sehat jasmani, rohani. Kalau dalam karir Kiai, barangkali dulu sanawiyah di mana? Oh, dulu saya dari Tangerang ya, sekarang namanya Kota Tangerang. Saya dari SD di Tangerang, kemudian PGA 4 tahun di Tangerang, kemudian PGA 6 tahun di Tangerang. Kemudian pada waktu saya sekolah di PGA 6 tahun, itu saya mukim di pesantren Assalam, Grendeng. Ya, daerah Grendeng itu, ya masih kawasan Kota Tangerang ya. Ya, selama 2 tahun juga. Kemudian saya belajar bahasa Arab, kemudian juga Nausorob, Balagoh, itu dengan Bapak Kiai Yusuf Harahap, yang mukimnya itu di Mekah selama 20 tahun lebih ya. Dan juga itu beliau tetangga saya. Dan itu sangat akrab, udah seperti orang tua saya sendiri. Dan hubungan antara orang tua saya sendiri dengan Pak Yusuf Harahap itu artinya hubungan yang kental gitu ya, yang akrab gitu. Udah seperti ya orang tua saya dengan beliau itu ya seperti ya juga dianggapnya orang tuanya sendiri gitu. Itu kemudian saya
dari PGA itu ke IAIN dulu tahun 1980 di IAIN Jakarta. Tarbiyah dulu saya. Di tarbiyah, kemudian jurusan, dulu namanya jurusan ya. Jurusannya bahasa Arab. Bahasa Arab itu bakaloriat ya, masih BA. Bahasa Arab, kemudian dilanjutkan lagi 2 tahun sarjana lengkap bahasa Arab juga. Jadi saya kuliah itu 5 tahun. Kalau sekarang kan 4 tahun ya. Udah jadi sarjana SAG, dulu doktorandus namanya. Nah dari situ saya melanjutkan ke UIN. UIN pasca sarjana UIN. Nah, karena tidak ada jurusan bahasa Arab, jadi saya ngambil jurusan tafsir hadis. Ya pas dibuka saya mahasiswa pertama lah gitu di jurusan tafsir hadis. Masih zaman rektor siapa? Rektornya masih Pak Harun Nasution seperti itu. Kemudian dilanjutkan ke pasca sarjana. Nah rektornya sudah waktu itu Azumadi Azra. Azumadi Azra ya. Bukan rektor ya, dia ini direktur. Rektornya itu ya ini Profesor Komarudin Hirayat. Itu. Selesai. Ya lama saya itu 2008 baru selesai, tapi punya pengalaman mengambil program sandwich. Ya, sandwich itu kan artinya kayak seperti roti itu kan di tengah-tengahnya tuh ada daging, ada salad gitu kan. Jadi sandwich itu diapit. Ya, jadi masuk gitu kan, masuk pasca sarjana, kemudian di tengah-tengah sebelum berakhir itu diisi program namanya sandwich. Jadi penyisipan. Nah itu saya di Mesir tuh 5 bulan, tapi programnya 6 bulan, tapi di Mesir itu selama 5 bulan. Nah, saya tinggal di Tagamu, namanya Tagamu awal. Kalau di sana itunya Tajamu awal ya. Tajamu. Tapi di sana kalau orang Mesir kan jim tuh jadi G. Jadi Tagamu awal. Di situ saya. Kayak orang makan barang kan tajamu. Iya. Iya. Nah gitu. Jadi saya kuliah itu dengan Hasan Hanafi, ya di Universitas Al-Qahirah ya kan. Sempat ke Mesir ya berarti kayak. Iya Mesir itu, ya. Mesir saya. Iya. Jadi sandwich itu di Mesir di Al Azhar. S2. Oh S3 menyelesaikan S3 di sana ya. Menyelesaikannya. Jadi kuliah di pasca sarjana itu kan sudah S3 gitu kan. Nah, dalam penyelesaian itu saya menerima program sandwich, mendapatkan program sandwich itu selama 6 bulan sebenarnya, tapi di sana 5 bulan. Nah, di sana itu saya juga belajar dengan Abul Hayy Al-Farmawi. Ya, yang mengarang muqaddimah tafsir Maudhu'i ya, tafsir Maudhu'i. Nah itu saya belajar sama dia itu, belajar sama dia, kemudian ada perpisahannya, kemudian saya belajar sama Profesor Muhammad Daud, dia ahli tafsir, ahli qiraah juga itu dia. Itu di Giza itu tempatnya. Jadi kita nggak bisa lagi Giza yang piramid. Oh piramid. Ya, piramid. Sana saya itu. Terus ada lagi dari Al Azhar juga Profesor Mustafa kalau nggak salah itu. Ada beberapa itu. Jadi kayak kalau di UIN itu kan dulu ada namanya semester pendek kayak begitu. Kita 16 kali pertemuan dalam 5 bulan itu. Nah, ya satu semester lah pas gitu ya kita belajar. Nah di sana saya
juga mengumpulkan itu apa namanya, data-data untuk menulis disertasi. Jadi kitab-kitab kita beli gitu kan. Ya, sesuai dengan penelitian saya, yaitu tentang istiqoq taklib ya, atau istiqoq kabir, yang dari 3 huruf itu melahirkan 6 kata. Misalkan Jabaro menjadi Jaroba, nah gitu, Jabaro Jaroba. Kemudian Rojaba, kemudian menjadi Robaja, nah gitu. Kemudian Merubah ya? iya, bukan merubah, artinya dari 3 huruf itu jim, ba dan ro itu melahirkan 6 kata. Yang makna dasar dari 6 kata itu bersinggungan ya, sama gitu. Ya ada makna dasar di situ. Nah, itu yang saya bahas. Oh, ketika saya ini dialog sama Abdul Wahid Palmawi, Masya Allah, ini ilmu yang susah, jarang sekali orang mengkaji ini, istiqoq kabir ini, jarang. Gitu. Ya dapat pujian lah gitu di sana. Alhamdulillah saya selesai tahun 2008, ya itu juga terlambat lah. Tapi alhamdulillah sih sampai juga. Kalau menjadi dosen dari kapan Ki? Saya itu begitu selesai tahun 1987, ya September, kemudian ajaran baru sudah ngajar saya tahun 1988 sampai sekarang. Jadi udah 88 berapa tahun tuh jadinya? 37 tahun ya. 37 tahun saya. Dosen. Iya, Masternya dosen. Dukanya apa Ki dalam perjalanan? Dukanya pernah nggak ada terjadi fitnahan? oh iya, memang Contohnya? hidup ini selalu ada ujian ya kan? Contohnya gimana? Biar Itu. bisa menjadi ibro nih. Ya ujian itu ya dalam menuntut ilmu itu ya kita menemukan hal-hal yang sulit ya. Kadang-kadang ini ada itu pelajaran yang lama gitu kita cernanya gitu kan, itu kan sedih juga tuh. Kemudian bikin yang terutama ya disertasi itu kayaknya susah banget tuh. Sampai pernah saya pingsan gitu ya. Karena itu kita benar-benar ya. benar-benar itu dikuras pikiran tenaga. Dan saya punya teman itu di Bogor. Dukanya tuh. Iya, itu dukanya di Bogor itu namanya Pak Paris Pari ya. Itu 1 bulan saya membuat proposal disertasi aja tuh. Nggak pulang-pulang saya. Dukanya tuh ya. Dukanya itu perjuangan luar biasa. Kemudian begitu akhir-akhir ini juga penyelesaian. Jadi sebenarnya buat para mahasiswa tuh bukan hanya kita aja, tapi leluhur kita juga merasakan perjuangan itu. Iya, walaupun sulit itu terus aja. Terus. Jangan putus asa. Walaupun ada kan sekarang kayak mahasiswa tuh ngajuin ke dosen, ditolak. Ngajuin lagi ditolak. Ngajuin lagi ditolak. Sama. Sampai mundur-mundur sampai habis semesternya. Sama. Saya berapa kali tuh. Artinya mengajukan judul disertasi ya. Ada 10. Ya nggak sampai 10 sih. 8. Mungkin ya 3 kali atau 4 kali gitu lah. Oh, kalau 4 kali 4 kali diusul ini, apalagi usul pendidikan ini. Wah, ini perlu belajar kata dia. Kalau meneliti ini 2 semester lagi. Kalau baru 2 semester belajar ini belum cukup kata dia untuk menulis penelitian. Akhirnya kita ganti lagi kan. Ganti lagi. Udah aja, akhirnya yang ada di ini aja pikiran kita yang kita kuasai. Nah, itu aja yang saya tulis. Nggak mau neko-neko yang itu salah satu duka ya, Kay.
Dukanya. Kalau duka dalam kehidupan apa Kiai? Ya, duka dalam kehidupan itu Sehingga mencapai suka. ya kita kan pegawai negeri ya. Ah. Pegawai negeri, uang pas-pasan, udah keluarga, Iya, gitu iya. kan. Jadi ya dalam kehidupan ini juga apa namanya sehari-hari ya untuk nafkah apa itu kan terbatas jadinya kan. Dukanya ya. Iya, dukanya itu. Anak berapa? Dan anak 2. Yang pertama perempuan, yang kedua Sudah keluarga semua. laki-laki, udah keluarga semua. Oh, jadi udah beres. Udah beres saya nih. Jadi, Cucu. cucu 4. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Istri standby di rumah ya. istri dulu dia wanita karir. Oh, Dharma Iya. wanita. Dharma wanita pernah, kemudian kerja sebelum sebelum nikah dengan saya dan pada waktu masih pada waktu berumah tangga Nikah masih umur dia. berapa? Saya umur 27. Oh, 27. 9 berarti. Istri saya 25. Oh. Jadi- Satu mahasiswa. Satu tarbiyah. Oh, satu tarbiyah. Cuma beda jurusan, dia bahasa Inggris. Ketemunya bahasa di Arab. Fatullah. Soekarno. Ketemunya di Legoso ya, kampus. Legoso. Ketemu di kampus, kemudian ya di komplek di komplek perumahan UIN. Bukan. Belum ada sop durian ya? Belum ada. Belum ada. Sup durian tuh Baru. saya udah jadi dosen lama. Udah jadi dosen. Baru itu. Karena ada sop durian di pinggir. Jadi saya jadi dosen itu nggak lama setelah selesai emang, beberapa bulan gitu. Kemudian saya Tapi bisa menjadi kepalanya dosen, artinya apa disebutnya kaprodi ya? Kaprodi. Sempat ya? Saya sempat jadi sekretaris jurusan. Oh, Pernah sekjur. sekretaris jurusan sekjur, sekjur dulu anak perbandingan agama. Oh, PA. Kemudian sekjur ini dakwah. Dakwah dulu kan dakwah masih ini ya. Fakultasnya Dulu tarbiyah bukannya masih SAG? SAG. Zaman bapak saya SAG. Gitu. SAG ya? SAG. Tarbiyah S1. Iya. Kalau saya itu masih DRS. Oh, DRS. Oh, lebih. Jadi kalau saya kan ini 2 tahun. Lebih awal ya. 2 tahun BA, saya ada BA-nya. BA, setelah BA 3 tahun 3 tahun saya kuliah dapat BA, kemudian 2 tahun itu sarjana lengkap namanya, itunya doktorandus. Itu. Berarti altar ya alumni tarbiyah. Alumni tarbiyah. Termasuk Pak Nanang Kosim Yusuf. Iya, kalau dia mau ke sini. Udah baru ya. Dia mau baru ya. Baru kemarin. Oh, oke. Ini rencana Kalau kedepannya levelnya- program apa Pak Kiai? Nah, rencana Kedepannya ini program apa ini Pak? Ini kan saya udah Mama Ustadz. Iya, ini memang saya kan udah tinggal berapa bulan lagi, tinggal 2 bulan lagi saya pensiun. Oh. Iya, jadi 2 bulan ya. saya mungkin ya Emang ada pensiun Kiai di situ? ada. Iya pun ada pensiunnya. Oh, ada ya. Iya. Masa nggak ada? Rencana. Iya, Berarti yang ditanyakan Iya, tadi rencananya ya itu saya mau bergabung. Gabung nih. kita ya. Gabung dengan PT Mulida. Cakep. Ya itu katanya urusin itu aja tuh Puroda. Jadi saya nih mau konsentrasi nih ngurusin Puroda dan juga ada proyek-proyek lain. Iya. Kita kan pemborong Kiai. Ya pemborong. Jadi insya Allah ya. Hmm. Kita ini diridhoi oleh Allah, kemudian juga diberkahi Amin ya Allah. untuk menjalani bisnis ini ya. Amin. Kita Ya, butuhnya Puroda. nih jaringannya Kiai. Jaringan. Ya. Seperti itu. Jadi Kalau mengisi usia seperti- saat ini saya 60, hampir 65. Teman muda. Gitu nggak kelihatan. Memang wajah saya itu nggak pernah berubah. Rumusnya apa Kiai? Hah? Rumusnya apa? Rumusnya ya jalannya aja hidup ini, easy going aja. Easy Easy going aja. Tapi Jadi kalau sudah- nggak kelihatan mumet ya. Ya kalau misalkan apa namanya Pernah nggak saat pusing-pusing kayak gitu? masuk, pikiran kita berat gitu ya. Berat. Pokoknya kalau kita pikirin tuh nggak sampai gitu ya. Nah. Udah tinggal aja dulu.
tinggalin aja dulu. Cara rumus ya. Iya. Jadi dalam Jadi, hidup ketika berat tinggalin dulu. Kita ini aja, Gitu. kita lewatinnya dulu. Seperti ngisi soal gitu kan. Iya. Yang mudah-mudah dulu. Seperti ngisi soal. Ngisi soal Ini salah satu ujian tuh begitu. kiat nih. Iya, motivasi juga ya. Motivasi nih. Jadi Apalagi jalannya bosan ikhlas juga gitu, ikhlas gitu kan. Udah, nggak usah ngoyo, nggak usah dipikirin sampai mumet, sampai kagak bisa tidur. Ya kalau sudah ngantuk tidur aja, udah nggak usah. Tidur aja. Serahkan aja kepada Allah bahwa ini mah udah persoalan Allah nih, bagian Allah yang menyelesaikan. Orang sekarang itu kan kayak banyak banget yang mengeluh tuh kayak. Mereka banyak sekali keluhan-keluhan. Nah itu motivasinya bagi yang mengeluh kayak.